Pergaulan hidup di gereja lama. Pergaulan hidup di gereja lama merupakan hal yang penting, membangun sebuah persekutuan yang indah melalui iman kita. Memperlihatkan apakah kita memiliki pergaulan hidup di gereja yang baik atau mengikuti ajaran yang tidak sesuai. Kehidupan orang Kristen di gereja lama dikelilingi oleh orang non-Kristen, dan itulah yang menjadi sebuah tantangan bagi mereka untuk menyikapi dan memisahkan diri untuk hal yang baik dan tidak di dalam pergaulan mereka dengan orang-orang non-Kristen. Di dalam pergaulan hidup di gereja lama, bukan hanya sekedar melihat konteks bagaimana orang Kristen menyatakan imannya di dalam sebuah pergaulan dengan orang non-Kristen, tetapi kita lebih menekan kepada bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal orang Kristen di masa itu melalui pendirian mereka dalam hidup mereka sehari-hari di tengah masyarakat di zaman itu, dan juga sebagian besar merupakan orang-orang non-Kristen. Di masa itu, jemaat atau orang Kristen hanya sekelompok kecil di tengah luasnya orang-orang kafir. Banyak sekali terjadi olok-olokan, cacian, bahkan hinaan yang diterima oleh orang Kristen pada saat itu. Namun orang Kristen tetap bersinar terang di tengah kegelapan yang ingin menyelimuti kehidupan mereka pada saat itu. Pergaulan hidup orang-orang Kristen sungguh menjadi tantangan, dan ada beberapa pokok penting juga yang bisa kita petik dari pergaulan hidup orang-orang Kristen di gereja lama. Pokok-pokok penting itu terdiri dari 7 pokok penting. Yang pertama adalah derajat kebajikan. Dalam katekismus Katolik, 7 kebajikan Kristen atau kebajikan surgawi merujuk pada gabungan dari 2 kumpulan kebajikan, yaitu dari filsafat Yunani kuno yang terdiri atas kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, dan keberanian, dan juga dari ketiga kebajikan teogal dari Santo Paulus dari Tarsus. Ini terdiri dari iman, harapan, dan kasih. Dan semua ini dari kedua gabungan kumpulan kebajikan ini semua digabungkan oleh Bapa Gereja menjadi 7 kebajikan. Rumah tangga termasuk pokok penting dalam jemaat Kristen. Suami istri, lajang, diajak saling menahan diri, dan pernikahan kedua setelah seorang meninggal dipandang adalah tindakan yang kurang patut, karena rumah tangga orang Kristen terpandang erat hubungannya dalam persekutuan. Yang ketiga, milik adalah pinjaman dari Allah, dan sebagai orang Kristen kita tidak boleh hidup bermewah-mewah. Segala kelebihan baiknya kita serahkan kepada orang yang berkekurangan. Perbedaan yang mendalam antara kemiskinan dan kekayaan dalam masyarakat harus dianggap sebagai suatu keadaan sosial yang salah dan buruk benarnya di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Pokok yang keempat adalah perbudakan. Kemiskinan dan kekayaan dapat disebut juga perbudakan. Orang Kristen pada masa itu memandang perbudakan sebagai sesuatu perkara yang biasa saja. Pokok yang kelima, pergaulan umum. Pergaulan umum adalah persembahan kepada dewa-dewa, menyebabkan kaum Kristen tidak ingin ambil bagian dalam keramaian. Bermacam-macam kesenangan tak dapat dilakukan. Yang keenam, pengalaman. Persidangan Kristen pada masa itu memberi pertolongan kepada dengan lapang dada. Setiap persembahan diletakkan di depan lalu didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketujuh, perawatan orang sakit. Dalam peristiwa ini yang menjadi suatu kebiasaan pada akhirnya justru menjadi jalan di mana gereja dapat berkembang pada abad yang ketiga. Karena di dalam masyarakat kafir belum ada rumah sakit. Dan orang Kristenlah yang mulai memperhatikan nasib-nasib dari orang sakit ini dengan menyerahkan perawatan orang sakit kepada janda-janda. Kemudian
dipelihara orang-orang tersebut menjadi tugas khusus Siamas-Siamas atau yang biasa kita sebut diaken.